Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di konten IBK. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya bermakmum kepada orang yang dibenci? Lebih baik mana, sholat sendiri atau tetap bermakmum kepadanya? Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ini jawabannya adalah lebih baik untuk kita membersihkan rasa benci kita kepada seluruh orang muslim. Jawabannya sekali lagi, bukan kita memilih sholat sendiri biar kita tidak benci, biar kita tidak sakit hati, atau tetap sholat berjamaah yang mendapatkan pahala jamaah tapi malah jadinya pulang-pulang benci. Ini dua-duanya bukan solusi. Solusi yang paling tepat yang harus kita ambil adalah berusaha menghilangkan rasa benci di dalam hati kita. Ini adalah solusi yang luar biasa apabila bisa panjenengan ambil menjadi ketenangan hati yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari kiamat adalah hari di mana Allah taala mensifati hari kiamat. Hari kiamat itu yang menciptakan Allah, yang mensetting adalah Allah, sehingga yang bisa dengan tepat mensifati bagaimana hari kiamat itu akan terjadi ya tentu Allah sebagai penciptanya. Dan Allah sebagai penciptanya memberikan sifat untuk hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun, hari di mana harta dan anak-anak keluarga kita tidak bermanfaat sama sekali. Tentu artinya adalah harta yang tidak digunakan di dalam kebaikan, anak dan keluarga yang tidak diarahkan kepada kebaikan tidak bisa bermanfaat. Illa, kecuali apa yang bisa bermanfaat, man atallaha biqalbin salim, orang yang sowan kepada Allah menjumpai hari kiamat biqalbin salim, dengan membawa hati yang sehat, dengan membawa hati yang bersih, dengan membawa hati yang tidak ada kebencian dengan siapapun juga. Nah, ini adalah jawaban yang harus kita renungkan, harus kita perjuangkan, dan harus kita usahakan. Bersihkan hati kita dengan kebencian kepada siapapun. Apalagi kok sampai berpengaruh kepada kehidupan sosial kita. Artinya kita mau tilik kepada saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit. Itu adalah haknya saudara kita yang sedang sakit untuk dijenguk oleh kita. Begitu kita lihat daftar siapa saja yang ikut berangkat ke rumah sakit untuk jenguk, kita lihat ada nama orang yang kita benci. Akhirnya kita gak jadi ikut. Kenapa? Ada orang yang saya benci. Hubungannya apa antara kita mau menjenguk dengan ngurusi orang yang kita benci? Kita mau datang ke walimahnya seseorang yang mungkin punya hajat mantu. Akhirnya ketika kita parkir, kita lihat tuh ini mobilnya orang yang saya benci. Pulang gak jadi datang ke walimah. Apa hubungannya? Apalagi waliyadzubillah min dzalik kalau sampai berhubungan dengan sholat. Gak mau sholat di situ. Kenapa? Ada orang yang saya benci. Gak mau sholat di situ. Kenapa? Sebelah saya orang yang saya benci. Gak mau sholat. Kenapa? Imamnya orang. Kenapa? Ini. Dan kebenciannya itu bukan kebencian yang syarak. Apa kebencian yang syarak? Yang dibenci adalah perbuatan maksiatnya, bukan orangnya tapi perbuatannya. Yang dibenci adalah akidahnya yang sesat, bukan orangnya. Tapi enggak, ini bencinya benci gara-gara ada sesuatu tertentu. Ada hal-hal pribadi, ada hal-hal sensitif yang mungkin ia tidak cocok. Maka kok sampai mengganggu dengan ibadah kita, yang rugi bukan orang yang kita benci, tapi yang rugi adalah diri kita sendiri. Tapi Gus, dia tuh yang membenci saya duluan. Biarkan dia yang membenci kita duluan, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Urusan dia hidupnya tidak akan tenang, urusan dia tidurnya tidak akan nyenyak, urusan dia ketika dia mau bertemu dengan kita dia menghindar, urusan dia ketika kita ada di tempat situ dia malah memilih untuk pulang. Terserah. Tapi yang penting kita, tugas kita membahagiakan hatinya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah itu sangat gembira apabila ada orang yang memutus kebencian,
menghentikan dengki, memotong permusuhan demi menyambung tali silaturahmi. Tugas kita menyambung, mereka menjauh, bukan salah kita. Tugas kita memaafkan, mereka enggak mau memaafkan, terserah mereka. Tugas kita melupakan kesalahan-kesalahan, mereka enggak mau melupakan, biarkan. Jadi sekali lagi, ini bukan pertanyaan yang jawabannya saya pilih bermakmum tapi benci, atau saya menghindari biar saya benci, saya sholat di rumah. Bukan. Ini adalah persoalannya tentang hati kita yang rusak, yang perlu untuk diperbaiki, perlu untuk dilakban, perlu untuk diisi dengan kecintaan, bahwa semua orang pasti memiliki sesuatu yang kita tidak cocok, tinggal kita memilih mau memasukkannya ke dalam hati atau mau mengeluarkannya dari hati sehingga hati kita bisa bersih. Semoga ini menjadi jawaban yang dapat bermanfaat buat diri saya sendiri, juga bermanfaat buat panjenengan semua, tentang pentingnya kita menjaga hati, lebih-lebih kalau ternyata sudah mengarah kepada kenyamanan beribadah, yang itu yang rugi justru adalah diri kita sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.